Pengungkapan yang mengguncang Istana Buckingham. Keheningan Camilla, kecurigaan Charles III, dan krisis paling intim kerajaan. Selama beberapa dekade, monarki Inggris telah bertahan dari skandal, badai media, dan krisis internal dengan berlindung di balik tembok tebal Istana Buckingham. Namun, jarang sekali sebuah pengungkapan menyebabkan guncangan yang begitu sunyi namun mendalam, seperti yang terjadi ketika permaisuri Camilla memutuskan untuk berbicara di depan umum untuk pertama kalinya tentang sebuah episode yang menurut pengakuannya telah melukai hatinya dengan amarah dan kesedihan selama bertahun-tahun. Kata-katanya tidak hanya membuka keretakan emosional, tetapi juga memicu serangkaian peristiwa yang dalam hitungan jam menempatkan rumah tangga kerajaan dalam keadaan darurat mutlak. Apa yang dimulai sebagai masalah pribadi akhirnya berubah menjadi pertemuan mendesak, percakapan bisik-bisik, dan ketegangan yang meningkat di antara anggota keluarga kerajaan yang paling berpengaruh. Di jantung semua itu adalah Raja Charles III yang menghadapi salah satu keputusan paling pelik dalam hidupnya. Memilih antara cinta dan mahkota, antara kepercayaan pribadi dan tanggung jawab institusional. Detail pasti dari apa yang ditemukan tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat, tetapi intensitas reaksi tersebut menunjukkan bahwa ini bukanlah masalah sepele. Ketika Sir Clive Alderton, penasihat terpercaya raja, meletakkan serangkaian berkas di atas meja, suasana di ruangan itu berubah. Charles III membaca setiap halaman dengan tenang yang meresahkan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan, tidak ada pertanyaan. Bahkan desahan pun tidak ada. Hanya keheningan yang pekat, hampir fisik, jenis keheningan yang lebih berat daripada ledakan amarah apapun. Itu adalah keheningan yang muncul ketika sesuatu yang berharga telah hancur. Ini bukan hanya tentang uang, bukan juga tentang kesepakatan media atau proyek sampingan. Pada akhirnya masalahnya adalah kurangnya transparansi, keputusan yang dibuat secara rahasia, tanpa diskusi sebelumnya atau pengetahuan bersama. Satu pertanyaan mulai menghantui raja. Jika ada kekhawatiran, aspirasi, atau ketakutan, mengapa hal itu tidak diungkapkan secara terbuka? Apa yang membuat keheningan tampak lebih aman daripada kejujuran? Sir Clive segera memahami besarnya risiko tersebut. Dalam monarki, persepsi publik sama pentingnya dengan kebenaran. Sebuah proyek pribadi, sekecil apapun, dapat dengan cepat meningkat menjadi badai institusional. Para penasihat bertemu secara mendesak, masing-masing menyampaikan kekhawatiran yang berbeda. Beberapa memperingatkan tentang potensi masalah konstitusional. Bahkan sedikit saja, indikasi keuntungan pribadi dapat menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Yang lain fokus pada reaksi publik. Di era ketika kepercayaan terhadap monarki rapuh, sedikit saja indikasi penyalahgunaan hak istimewa dapat menghancurkan, terutama di negara-negara persemakmuran yang selalu memperhatikan setiap gerak-gerik mahkota. Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Sekelompok penasihat yang lebih muda berpendapat bahwa dunia telah berubah dan kerahasiaan absolut tidak lagi layak di era digital. Menurut mereka, monarki harus beradaptasi dengan cerdas dan jujur. Proyek pribadi yang terkontrol dapat ada, asalkan dikelola secara transparan. Bahaya sebenarnya, tegas mereka, adalah menyembunyikan informasi dan membiarkan orang lain mengungkapkannya terlebih dahulu. Di tempat lain di istana, Pangeran William lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Situasinya terasa sangat familiar. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana keheningan, kurangnya komunikasi, dan rahasia yang tak terungkap dapat menghancurkan pernikahan dan memecah belah keluarga. Hubungan orang tuanya tidak runtuh secara tiba-tiba, tetapi setelah bertahun-tahun menumpuk rasa sakit dan kata-kata yang tak terucapkan. Melihat sejarah seolah akan terulang kembali membuatnya khawatir. William memahami beban mahkota, tetapi ia juga tahu harga tinggi yang harus dibayar ketika kepercayaan terkikis di ranah pribadi. Putri Anne, sesuai dengan gaya bicaranya yang lugas, bahkan lebih terus terang, baginya
Menjadi anggota keluarga kerajaan bukan berarti kenyamanan atau peluang tambahan, tetapi pengekangan. Hak istimewa, menurutnya, menuntut batasan yang ketat, bukan perluasan. Mahkota bukanlah sesuatu yang harus disesuaikan dengan tujuan pribadi. Itu adalah beban yang harus dipikul dengan disiplin, bahkan ketika itu tidak adil atau tidak nyaman. Charles III mendengarkan semua suara, tetapi ia tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ketika akhirnya ia membuat keputusan, ia melakukannya dengan cepat dan tegas. Semua proyek ditangguhkan, tim dibubarkan, pertemuan dibatalkan, perjanjian dibekukan. Tidak akan ada negosiasi, penjelasan, atau pernyataan publik. Setidaknya belum, mesin kelembagaan berhenti total. Tidak ada yang akan bergerak maju sampai sesuatu yang lebih signifikan terjadi. Raja tidak membutuhkan laporan hukum atau pengarahan kerajaan. Ia membutuhkan percakapan. Malam itu juga, ketika istana kembali sunyi seperti biasanya dan para penasihat beristirahat, Charles mempersiapkan diri bukan sebagai seorang raja, tetapi sebagai seorang suami. Gelar bisa menunggu, protokol juga. Momen ini menuntut sesuatu yang berbeda. Ketika ia berbicara dengan Camilla, tidak ada suara yang meninggi. Hanya pertanyaan-pertanyaan tulus. Charles ingin memahami, bukan menuduh. Ia ingin tahu ketakutan apa yang telah memicu keheningan itu. Kebutuhan apa yang belum terungkap. Apakah itu ambisi, ketidakamanan, atau sekadar perasaan tidak didengar? Camilla mendengarkan dengan penuh perhatian, sungguh, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pertahanan yang telah dibangunnya mulai runtuh. Apa yang terjadi selanjutnya tidak nyaman dan menyakitkan. Kepercayaan yang rusak tidak dapat diperbaiki dalam semalam. Itu membutuhkan waktu, kesabaran, dan keberanian. Namun kebenaran yang diungkapkan dengan jelas, tanpa strategi atau tipu daya, memiliki bobot lebih besar daripada dokumen apapun yang disajikan oleh Sir Clive. Di luar tembok istana, dunia tetap tidak menyadari apa yang telah terjadi. Tidak ada yang tahu betapa dekatnya monarki dengan keretakan diam-diam lainnya. Publik jarang mengetahui keseluruhan cerita. Tetapi apa yang memicu semua itu? Masalahnya tidak berasal dari rumor atau berita sensasional. Tidak ada video yang bocor atau komentar sembrono. Semuanya dimulai dengan cara yang paling bijaksana, dengan angka-angka yang tersusun rapi di halaman, tampak tidak berbahaya. Selama tinjauan keuangan rutin, seorang akuntan muda memperhatikan sesuatu yang tidak beres. Seharusnya itu adalah prosedur sederhana, periksa angka, konfirmasi saldo, dan lanjutkan. Di permukaan, semuanya tampak normal. Tidak ada jumlah besar yang hilang, dan tidak ada rekening yang dikosongkan. Namun, pemeriksaan lebih teliti mengungkapkan pembayaran kecil yang berulang kali keluar dari kantor permaisuri. Jumlahnya cukup kecil sehingga tidak disadari, tetapi mengikuti pola yang jelas dan dihitung dengan cermat. Itu bukan kesalahan atau kecelakaan, bukan pula kebetulan. Uang itu bergerak dengan keteraturan yang hampir sempurna. Yang meresahkan bukanlah besarnya pembayaran, tetapi konsistensi dan kerahasiaannya. Angka-angkanya bersih, rapi, hampir elegan. Tetapi di balik permukaan yang tenang itu, tersembunyi tanda-tanda sesuatu yang disengaja. Akuntan tersebut menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa dana tersebut mengalir ke perusahaan-perusahaan yang tidak secara resmi bekerja untuk istana. Beberapa adalah perusahaan konsultan tanpa hubungan publik dengan fungsi kerajaan. Yang lain adalah perusahaan media tanpa kontrak formal dengan monarki. Secara individual, setiap pembayaran tampak tidak berbahaya. Bersama-sama, mereka menceritakan kisah yang berbeda. Menyadari potensi keseriusan situasi tersebut, akuntan tersebut meningkatkan informasi tersebut ke rantai komando yang lebih tinggi. Dalam beberapa hari, dokumen-dokumen tersebut sampai ke meja Sir Clive Alderton. Dengan pengalaman puluhan tahun dalam seluk-beluk istana, ia segera memahami bahwa ini bukanlah kesalahan administrasi sederhana. Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang menuntut kebijaksanaan yang sangat tinggi dan keputusan yang sulit. Awalnya, Sir Clive mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah kesalahan administrasi, label yang salah tempat, dokumentasi yang sudah usang.
prosedur yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya mesin birokrasi rumah tangga kerajaan menunjukkan celah. Namun saat ia menyelidiki lebih dalam, kegelisahannya semakin meningkat. Nama-nama yang sama muncul berulang kali dalam berkas yang berbeda. Departemen yang serupa digambarkan dengan cara yang berbeda, seolah-olah ada upaya untuk memecah belah sifat aslinya. Dan yang paling mengkhawatirkan, komunikasi internal muncul yang menunjukkan koordinasi yang disengaja, bukan sekadar kebingungan. Apa yang mulai muncul di depan mata mereka bukanlah kegagalan yang terisolasi, tetapi struktur paralel yang dirancang dan dipelihara dengan cermat secara diam-diam. Sebuah jaringan rahasia yang beroperasi di samping sistem istana resmi, tanpa kebisingan, tanpa paparan publik, dan yang terpenting, tanpa berbagi informasi dengan lingkaran dalam raja. Menurut dokumen-dokumen tersebut, Ratu Kamila telah memimpin operasinya sendiri. Ahli strategi citra publik, pakar hubungan masyarakat yang menganalisis reaksi pers dan membentuk tanggapan, pengacara yang siap turun tangan jika terjadi krisis. Semuanya adalah profesional tingkat atas, semuanya bertindak dengan sangat hati-hati, dan semuanya didanai dengan dana istana. Ini bukan sekadar kelalaian sederhana atau pengabaian yang terisolasi. Skema ini jelas direncanakan. Pembayaran diatur dengan jarak yang tepat untuk menghindari kecurigaan. Deskripsi sengaja dibuat ambigu, cukup untuk lolos dari pengawasan audit yang sepintas. Mekanisme pengawasan tidak dipaksakan atau dinonaktifkan. Mekanisme tersebut hanya diabaikan melalui keheningan. Sistem ini berhasil justru karena ukurannya kecil, senyap, dan tersembunyi di depan mata. Yang paling mengganggu Sir Clive bukanlah keberadaan para penasihat. Monarki selalu bergantung pada nasihat eksternal. Yang benar-benar meresahkan adalah independensi jaringan ini. Jaringan ini tidak bertanggung jawab kepada raja. Jaringan ini tidak mengikuti jalur persetujuan yang biasa. Jaringan ini beroperasi di lingkupnya sendiri, didukung oleh sumber daya istana tetapi terlindungi dari pengawasan raja. Dan kenyataan ini menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman. Mengapa? Apakah ini tentang kendali absolut atas narasi publik? Kebutuhan untuk bertindak tanpa penundaan atau perdebatan internal? Untuk mempersiapkan pertahanan sebelum pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman muncul? Atau apakah ini hanya tentang memastikan bahwa pengaruh tetap terkonsentrasi pada satu basis kekuasaan? Sir Clive tidak dapat mengatakan dengan pasti, namun ia yakin akan satu hal mendasar. Semua itu bukanlah kebetulan. Setiap institusi dibangun di atas kepercayaan, dan monarki tidak terkecuali. Sistem internal ada bukan hanya untuk mengelola uang, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan, transparansi, dan kohesi. Ketika satu bagian dari mesin itu mulai beroperasi secara otonom, konsekuensinya dapat menyebar secara tak terduga. Seiring bertambahnya bukti, beban tanggung jawab di pundak Sir Clive pun semakin berat. Mengungkap sepenuhnya apa yang telah terungkap bukanlah hal yang mudah. Itu akan melibatkan percakapan yang sulit, ketegangan pribadi, dan menghancurkan asumsi yang telah dipegang selama beberapa dekade. Tetapi mengabaikannya bukanlah pilihan lagi. Apa yang dimulai sebagai beberapa sosok aneh telah berubah menjadi badai yang sunyi. Tidak ada massa yang marah atau kamera yang mengejar skandal. Setidaknya belum. Namun, di balik permukaan yang tampak tenang, sesuatu yang mendasar telah berubah. Ini bukan kisah tentang akuntansi yang ceroboh atau kesalahan penafsiran dokumen. Ini adalah kisah tentang niat, keputusan yang sadar, dan sistem yang dibangun dengan sabar dari waktu ke waktu. Dan saat Sir Clive berdiri sendirian, berkas-berkas terbentang di hadapannya. Satu kepastian menjadi sangat jelas, apapun yang terjadi sejak saat itu, istana tidak akan pernah terasa sama lagi. Namun pertanyaan yang segera mulai beredar dengan bisikan-bisikan bahkan lebih meresahkan. Apakah ini satu-satunya masalah yang melibatkan Kamila? Mungkinkah ada front lain, manuver lain, keputusan strategis lain di mana namanya muncul? Jawabannya segera muncul, dan apa yang ditemukan selanjutnya terbukti bagi banyak orang
bahkan lebih menghancurkan. Pengungkapan yang paling mengejutkan tidak datang dari penampilan publik atau gosip istana, tetapi dari rangkaian pesan terenkripsi yang disembunyikan dengan cermat. Jauh di dalam komunikasi tersebut, terdapat bukti bahwa Camilla telah melakukan kontak secara diam-diam dengan salah satu raksasa streaming Amerika. Ini bukanlah rencana kecil atau improvisasi. Mereka tidak berbicara tentang wawancara sekali saja, siaran pers, atau penampilan singkat di televisi. Proyek ini jauh lebih ambisius, serial dokumenter panjang. Tujuannya jelas dan tegas. Camilla ingin menceritakan kisahnya secara langsung, tanpa filter atau perantara, untuk pertama kalinya mengendalikan bagaimana masa lalunya, konflik-konfliknya, dan transformasinya akan ditampilkan kepada dunia. Ia ingin berbicara terus terang, dengan suaranya sendiri, menentukan tempo dan pendekatannya. Tetapi yang benar-benar mengubah segalanya adalah waktu perilisannya. Film dokumenter itu tidak dimaksudkan untuk masa kini. Menurut dokumen internal, pemutaran perdananya direncanakan untuk masa depan setelah masa pemerintahan Charles III dan, yang terpenting, saat ia masih memegang gelar ratu. Detail itu mengubah segalanya. Itu bukan impulsif atau reaksi terhadap krisis tertentu, melainkan perhitungan, kesabaran, dan visi jangka panjang. Camilla tidak bereaksi terhadap peristiwa, ia mengantisipasinya. Di dalam arsip istana, proyek tersebut muncul dengan nama kerja yang tampaknya tidak berbahaya, proyek naratif. Sekilas, hal itu bahkan tampak dapat dipahami. Proyek ini bertujuan untuk menelusuri perjalanan panjang dan kompleksnya dari seorang wanita biasa yang terlepas dari dunia nyata hingga menjadi salah satu tokoh yang paling dikritik dalam monarki modern dan akhirnya permaisuri. Jika disajikan seperti itu, proyek ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk membentuk warisannya, untuk menjelaskan dirinya kepada sejarah dengan nada yang lebih manusiawi dan bernuansa. Namun, ketika para penasihat dan pejabat istana mulai menganalisis detailnya, gambaran yang jauh lebih mengkhawatirkan muncul. Ini bukan sekadar latihan narasi pribadi. Terkait dengan proyek tersebut adalah studi opini publik yang menyeluruh yang menganalisis bagaimana masyarakat mungkin bereaksi terhadap berbagai skenario masa depan. Studi tersebut mengeksplorasi persepsi tentang Camilla sebagai tokoh kerajaan dalam konteks perubahan yang mendalam, bahkan dengan asumsi bahwa ia akan dipisahkan secara institusional dari Charles, tetapi tetap mempertahankan status dan hak istimewanya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah konsultasi hukum yang terkait dengan film dokumenter tersebut. Pengacara spesialis telah didatangkan untuk memberikan nasihat tentang gelar, pengaturan keuangan, dan skema keamanan jangka panjang. Diskusi rahasia sedang berlangsung mengenai properti, sumber pendapatan, dan perlindungan hukum yang akan tetap berlaku terlepas dari arah masa depan monarki. Beberapa diskusi ini meluas melampaui Camilla, berfokus pada memastikan stabilitas keuangan anak-anaknya. Secara keseluruhan, elemen-elemen ini menyampaikan pesan yang kuat dan meresahkan. Camilla tidak hanya mempersiapkan satu masa depan, dia mempersiapkan beberapa masa depan untuk skenario keberlanjutan, untuk monarki yang berubah, atau bahkan untuk periode krisis institusional. Proyek naratif bukan hanya cerita untuk diceritakan, itu adalah rencana darurat, strategi yang dirancang untuk melindungi posisinya, citranya, dan keluarganya apapun yang terjadi. Di dalam tembok istana Buckingham, prospek ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Monarki selalu bergantung pada citra persatuan yang dipupuk dengan cermat. Ambisi pribadi, setidaknya secara teori, harus tunduk pada kebaikan institusi. Narasi-narasi tersebut terkoordinasi, pesan-pesannya selaras, dan jarang sekali suara individu menyimpang dari wacana kolektif. Bahwa seorang ratu yang berkuasa akan merencanakan proyek media pribadi berskala besar seperti itu ditafsirkan sebagai pelanggaran serius terhadap aturan tak tertulis ini. Untuk lebih memperumit masalah, ada beban emosional dari sejarah publik Camilla.
Setiap peninjauan kembali karirnya pasti akan membuka kembali luka yang terkait dengan Putri Diana. Kenangan-kenangan itu tetap sangat sensitif bagi publik. Para pejabat istana khawatir bahwa bahkan sebuah film dokumenter yang dibuat dengan cermat akan menghidupkan kembali perdebatan lama, membangkitkan loyalitas yang terpendam dan membuka kembali perpecahan yang telah diupayakan keluarga kerajaan selama beberapa dekade untuk disembuhkan. Di koridor istana, jauh dari kamera dan protokol seremonial, percakapan bisik-bisik dimulai. Para ajudan, penasihat, dan ahli strategi semuanya sepakat pada kesimpulan yang tidak nyaman tetapi tak terhindarkan. Rencana Camilla menunjukkan tingkat kemandirian yang tidak biasa dalam monarki modern. Ini bukan sekadar masalah melestarikan warisan atau menawarkan refleksi pribadi tentang hidupnya. Di balik bahasa proyek yang elegan dan tampaknya tidak berbahaya, banyak yang melihat niat yang lebih strategis, hampir naluriah. Camilla tidak hanya memikirkan bagaimana ia akan dikenang, ia memikirkan bagaimana bertahan hidup, beradaptasi, dan tetap aman di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan demikian, apa yang dimulai sebagai ide dokumenter atau naratif akhirnya mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih besar, pergeseran pola pikir yang mendalam. Camilla tidak lagi hanya bereaksi terhadap peran yang telah diberikan monarki kepadanya. Ia mengambil inisiatif, membentuk jalannya sendiri di dalam, dan mungkin di luar institusi tersebut. Bagi sebuah struktur yang dibangun di atas tradisi, citra kolektif, dan kendali atas narasi, kesadaran ini terbukti eksplosif. Apakah Camilla langsung dimintai pertanggungjawaban setelah niat ini terungkap? Dapatkah ia mengantisipasi bahwa setiap langkahnya akan diteliti? Untuk memahami hal ini, perlu untuk menganalisis peristiwa-peristiwa yang mengarah pada momen perhitungan tersebut. Suatu periode yang ditandai dengan penampilan yang tidak berubah dan ketegangan yang disembunyikan dengan cermat. Di permukaan, semuanya tampak sama. Penampilan publik berlanjut sesuai rencana. Senyum dipertukarkan untuk para fotografer, dan istana mempertahankan aura ketenangan dan kendali seperti biasanya. Bagi dunia luar, keluarga kerajaan tetap menjadi lambang ketenangan. Tidak ada tanda-tanda perselisihan yang terlihat atau keretakan yang jelas di fasad yang berkilauan. Badai yang bergejolak di balik pintu tertutup untuk sementara tetap tersembunyi dengan sempurna. Namun, di balik gerakan yang telah dipersiapkan dan koreografi yang sempurna, perhitungan diam-diam sedang berlangsung. Institusi ini, dengan semua bobot historis dan protokol yang kaku, mulai mempertanyakan aturannya sendiri. Seberapa banyak kebebasan yang benar-benar dapat dinikmati oleh anggota keluarga kerajaan di abad ke-21, di mana keinginan pribadi berakhir dan kewajiban kepada mahkota dimulai. Pertanyaan-pertanyaan ini berhenti menjadi teoritis dan menjadi mendesak, tidak nyaman dan berbahaya untuk diabaikan. Episode ini, yang sekilas mungkin tampak seperti cerita lain dalam liputan media yang tak ada habisnya tentang kehidupan kerajaan, mengungkapkan ketegangan yang jauh lebih dalam di jantung monarki itu sendiri. Ini bukan sekadar skandal atau masalah yang menarik perhatian publik, tetapi persimpangan sejarah. Di satu sisi ada jalan tradisi, pengorbanan, kepatuhan, dan kesetiaan tanpa syarat kepada masa lalu. Ini adalah jalan yang menuntut para anggotanya untuk mengesampingkan kebahagiaan pribadi, mengenakan mahkota bukan hanya sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai perisai terhadap keinginan dan individualitas. Di sisi lain, muncul jalan yang kurang pasti dan lebih berisiko, jalan transparansi, jalan yang memungkinkan sekilas pandang ke kehidupan pribadi, jalan yang mencoba bertahan hidup di dunia yang menuntut kedekatan emosional, keaslian, dan kejujuran publik. Mengikuti jalan ini dapat menjamin relevansi, tetapi juga menyiratkan keterpaparan, kerentanan, dan tingkat kritik yang tidak selalu dipersiapkan oleh sejarah bagi institusi tersebut. Dalam konteks ini, beban tak terelakkan jatuh pada Raja Charles III. Perannya bukan lagi sekadar seremonial atau simbolis, itu sangat pribadi. Bahkan, cinta yang diperoleh dengan susah payah dan dilindungi
selama beberapa dekade di balik tembok istana dapat mengalami tekanan ekstrem ketika dihadapkan dengan tuntutan tugas. Pengalaman Charles menjadi pengingat bahwa di bawah kekuasaan kerajaan, kemenangan pribadi tidak pernah sepenuhnya aman dari pengawasan publik dan pemenuhan pribadi tidak pernah sepenuhnya terisolasi dari kewajiban institusional. Charles memerintah dengan kesadaran bahwa kerajaan menuntut komitmen dan keberanian yang seimbang. Setiap keputusan, setiap gerak tubuh, setiap kata, dan setiap senyumannya diteliti di bawah beban sejarah yang tak henti-hentinya dan tatapan publik yang konstan. Momen ini mengungkapkan keseimbangan rapuh yang harus dijaga oleh monarki, sebuah keluarga, dan secara luas sebuah bangsa terjebak antara kesinambungan dan perubahan, antara kesetiaan pada apa yang selalu ada dan tuntutan akan apa yang harus menjadi. Tidak ada jawaban mudah. Meskipun istana memproyeksikan ketertiban dan persatuan, pertanyaan tetap ada. Seberapa besar otonomi yang dapat dinikmati oleh anggota keluarga kerajaan di zaman yang merayakan ekspresi individu? Bagaimana sebuah institusi berusia berabad-abad dapat bertahan ketika kebebasan pribadi dan kewajiban publik terus-menerus berbenturan? Dan mungkin yang paling mendesak, jenis monarki seperti apa yang akan muncul dari refleksi diam ini? Yang satu berpegang teguh pada ritual dengan mengorbankan relevansi, atau yang satu dengan berani, namun hati-hati, beradaptasi dengan dunia modern. Tidak ada akhir yang bersih untuk kisah ini. Mahkota yang dulunya berkilauan dan seremonial tidak lagi murni. Retakan-retakan itu terlihat oleh siapapun yang melihat dengan saksama. Retakan-retakan itu bukan sekadar simbolis. Retakan-retakan itu menunjukkan ketegangan nyata di dalam tembok istana, tantangan-tantangan yang akan membentuk masa depan monarki dengan cara yang terlihat maupun tidak terlihat. Keluarga kerajaan, seperti bangsa yang diwakilinya, terlibat dalam proses refleksi dan negosiasi yang konstan, mencoba memahami apa yang harus mereka lakukan agar tetap bertahan. Ini adalah pengingat bahwa kekuasaan dan prestise membawa tanggung jawab seberat permata yang terpasang di mahkota, dan bahwa bahkan lembaga yang paling mulia pun tidak dapat selamanya mengabaikan perjalanan waktu. Pada akhirnya, apa yang diungkapkan oleh episode ini adalah kebenaran yang jauh lebih dalam daripada gosip yang berlalu. Drama diam-diam tentang kewajiban versus keinginan, tentang identitas pribadi yang diukur terhadap harapan institusional. Di balik senyum yang dibuat-buat itu, tersembunyi sebuah keluarga yang mempertanyakan diri sendiri, sebuah bangsa yang mengamati, dan sebuah monarki yang dengan hati-hati dan manusiawi memutuskan bagaimana bertahan hidup dan mungkin berkembang di tahun-tahun mendatang. Mengapa keputusan ini begitu sulit bagi Raja Charles III? Mungkin karena hal itu membangkitkan kembali badai masa lalu, badai yang menandai kehidupan pribadinya selama beberapa dekade. Untuk memahami hal ini, penting untuk meninjau kembali salah satu kisah cinta yang paling kompleks dan abadi dalam keluarga kerajaan modern. Kisah Charles dan Camilla. Hubungan antara Raja Charles III dan Ratu Camilla adalah kisah cinta, kesabaran, dan ketahanan yang berlangsung lebih dari 50 tahun. Kisah ini ditandai dengan ikatan emosional yang mendalam, perpisahan yang dipaksakan, kontroversi publik, dan pada akhirnya persatuan yang teguh yang telah bertahan dari pengawasan dunia yang konstan. Ini adalah perjalanan yang dimulai dengan ketertarikan masa muda dan berkembang menjadi kemitraan yang solid, ditempa melalui cobaan yang menguji kesetiaan dan karakter mereka. Jalan mereka pertama kali bertemu pada awal tahun 1970-an selama pertandingan polo. Pertemuan yang tampaknya sepele yang menyulut percikan yang tak mungkin dilupakan. Sejak awal, ada pemahaman bersama, selera humor yang sama, dan kedekatan alami. Tetapi takdir, seperti yang sering terjadi, ikut campur. Charles, sang pewaris muda, dipanggil untuk bertugas di Angkatan Laut Kerajaan, sementara Camilla menikah dengan Andrew Parker Bowles. Terlepas dari jarak dan keputusan yang dipaksakan oleh tugas,
ikatan mereka tidak pernah sepenuhnya hilang. Selama bertahun-tahun, hubungan mereka diselimuti kritik, skandal, dan pengawasan tanpa henti, tetapi juga keteguhan emosional yang luar biasa. Ketika mereka akhirnya dapat bersama secara terbuka, mereka melakukannya dengan kedewasaan orang-orang yang telah menunggu seumur hidup. Pada pertengahan tahun 1980-an, kisah yang tampaknya terkubur itu muncul kembali di hadapan dunia. Jalan Charles dan Camilla kembali bertemu, dan kali ini intensitas perasaan mereka terbukti mustahil untuk disembunyikan. Namun, pertemuan kembali itu terjadi pada salah satu momen paling sensitif dalam kehidupan Pangeran Wales saat itu. Pernikahannya dengan Diana Spencer mulai memburuk secara permanen, sebuah proses yang berujung pada perpisahan mereka pada tahun 1992 dan perceraian terakhir pada tahun 1996. Bersamaan dengan itu, pernikahan Camilla juga berakhir, membebaskan mereka berdua dari komitmen yang telah membatasi hubungan mereka selama bertahun-tahun. Konteksnya sangat tidak bersahabat. Opini publik yang sangat bersimpati kepada Diana mengamati setiap gerak-gerik mereka dengan penuh ketertarikan dan keseriusan. Camilla menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah kerajaan baru-baru ini. Bagi banyak orang, dialah wanita yang menyebabkan hancurnya dongeng kerajaan. Pers yang sensasional memicu narasi yang sederhana dan kejam, mereduksi kisah yang kompleks menjadi segitiga cinta yang penuh dengan rasa bersalah dan kebencian. Selama bertahun-tahun, Camilla menjadi sasaran penolakan, ejekan, dan kecaman moral. Namun, alih-alih menanggapi dengan konfrontasi atau strategi citra yang agresif, Camilla memilih jalan yang sangat berbeda. Proses rehabilitasi publiknya tidak terjadi secara instan atau spektakuler. Prosesnya lambat, tenang, dan sangat strategis, meskipun bukan dalam pengertian klasik kampanye hubungan masyarakat. Tidak ada gerakan besar atau upaya paksa untuk mendapatkan simpati. Sebaliknya, ada konsistensi, kebijaksanaan, dan pemahaman yang jelas tentang peran yang akan dimainkannya. Akhir tahun 1990-an menandai titik balik. Pada tahun 1998, Charles dan Camilla tampil bersama di depan umum untuk pertama kalinya sebagai pasangan. Itu adalah gerakan yang diperhitungkan, namun berani. Itu tidak menandakan penerimaan langsung, tetapi lebih merupakan langkah pertama menuju normalisasi. Sejak saat itu, Camilla mulai membangun kembali citranya, bukan melalui paparan media, tetapi melalui kerja keras yang konstan dan dukungan yang tak tergoyahkan untuk Charles. Ia menampilkan dirinya sebagai sosok yang stabil, tenang, dan dapat diandalkan, kualitas yang seiring waktu mulai diakui baik di dalam maupun di luar tembok istana. Transformasinya terutama terlihat dalam cara ia memikul tanggung jawab kelembagaannya. Camilla memahami bahwa ia tidak boleh bersaing untuk mendapatkan sorotan atau mencoba menyaingi siapapun. Perannya adalah untuk melengkapi, menemani, dan mendukung. Dalam lingkungan di mana setiap gerak tubuh dianalisis dan diperbesar-besarkan, kemampuannya untuk tetap tenang, menghindari reaksi defensif, dan menunjukkan kecerdasan emosional terbukti sangat penting. Para pengamat dan komentator yang sebenarnya sepakat bahwa sikapnya yang tenang dan ketahanannya dalam menghadapi kritik adalah kunci untuk melunakkan persepsi publik. Lebih jauh lagi, Camilla membawa sesuatu yang secara paradoks justru mendekatkannya kepada publik, sifat alami. Berbeda dengan kekakuan yang sering menjadi ciri institusi tersebut, ia menunjukkan keramahan, selera humor, dan keaslian yang jarang terlihat di dunia nyata. Cara ia memperlakukan orang, interaksinya dengan media, dan kemampuannya untuk terhubung tanpa kepura-puraan, semuanya berkontribusi pada humanisasi citranya. Secara bertahap, ia berhenti dipandang sebagai sosok yang memecah belah dan menjadi seseorang yang mudah diakses dan dipahami. Pilar fundamental lain dari rehabilitasinya adalah
komitmennya terhadap isu-isu sosial. Camilla secara konsisten dan tulus mendedikasikan dirinya untuk isu-isu seperti literasi, kesehatan mental, dan perjuangan melawan kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan dukungan simbolis, melainkan kerja berkelanjutan yang menunjukkan kedalaman dan dampak nyata. Alih-alih mencari visibilitas pribadi, ia fokus pada isu-isu tersebut, mendapatkan rasa hormat atas dedikasi dan konsistensinya. Pendekatan ini memperkuat persepsi bahwa ia memegang posisinya bukan karena ambisi, tetapi karena rasa tanggung jawab. Puncak dari proses panjang ini terjadi pada tahun 2005 ketika Charles dan Camilla menikah lebih dari 30 tahun setelah pertemuan pertama mereka di lapangan polo. Pernikahan itu bukan hanya kemenangan dari cinta yang gigih, tetapi juga pengukuhan dari penantian yang strategis dan kompleks secara emosional. Itu bukanlah akhir dari keraguan, tetapi merupakan langkah penting menuju legitimasi. Namun, momen yang menentukan datang bertahun-tahun kemudian, ketika Ratu Elizabeth II secara terbuka menyatakan keinginannya agar Camilla diakui sebagai permaisuri setelah Charles naik tahta. Isyarat itu membawa bobot historis dan simbolis yang sangat besar. Itu bukan sekadar formalitas kelembagaan, tetapi tanda penerimaan yang jelas dan tegas. Dengan satu deklarasi, sang ratu mengakhiri spekulasi, pertanyaan, dan ambiguitas selama beberapa dekade. Persetujuan ratu bertindak sebagai segel legitimasi terakhir, memvalidasi perjalanan Camilla dan tempatnya dalam keluarga kerajaan. Sejak saat itu, narasi telah berubah secara permanen. Camilla berhenti dipandang sebagai sosok yang dipaksakan dan menjadi permaisuri yang diakui dan dihormati. Kisahnya mulai ditafsirkan ulang bukan melalui skandal, tetapi melalui ketekunan. Kematian Elizabeth II pada tahun 2022 dan penobatan Charles dan Camilla pada tahun 2023 melambangkan berakhirnya salah satu perjalanan paling kompleks dalam sejarah monarki modern. Upacara tersebut tidak hanya merayakan pemerintahan baru, tetapi juga puluhan tahun kesetiaan, kesabaran, dan transformasi pribadi. Saat ini, hubungan antara Charles dan Camilla ditampilkan sebagai contoh kemitraan yang matang dan tujuan bersama. Foto-foto yang mendokumentasikan perjalanan mereka dari pertemuan informal hingga acara resmi mengungkapkan kekompakan yang konstan. Dalam setiap gambar, Camilla tampak sebagai pendukung yang diam, kehadiran yang teguh di masa-masa sulit, dan pendamping di saat-saat bahagia. Evolusinya terlihat jelas, dari desas-desus yang berbisik hingga kekaguman publik. Rehabilitasi Camilla menimbulkan pertanyaan kunci. Pada titik mana ia berhasil memulihkan citra publiknya? Jawabannya terletak bukan pada satu peristiwa, tetapi pada proses kumulatif. Namun, dukungan eksplisit dari Ratu Elizabeth II adalah titik baliknya. Isyarat itu memperkuat semua yang telah dibangun sebelumnya, dan secara definitif mengubah persepsi kolektif. Kisah Camilla menunjukkan bahwa reputasi publik tidak selalu dibangun kembali dengan cepat atau dengan gembar-gembor. Terkadang perubahan nyata muncul dari konsistensi, kebijaksanaan, dan keselarasan karakter pribadi dengan pelayanan publik. Perjalanannya menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana kesabaran, ketika dikombinasikan dengan integritas dan tujuan, dapat menulis ulang bahkan narasi yang paling buruk sekalipun. Dari cinta yang dipertanyakan hingga aliansi yang dihormati, dari permusuhan hingga legitimasi, Camilla berubah dari simbol kontroversi menjadi perwujudan stabilitas. Warisannya tidak terbatas pada pemenuhan tugas kerajaan, tetapi juga menunjukkan bahwa waktu, komitmen yang tulus, dan dukungan yang tepat dapat mengubah penilaian sejarah. Pada akhirnya, kisah mereka mengingatkan kita bahwa rasa hormat tidak dituntut. Rasa hormat dibangun, selangkah demi selangkah, bahkan di bawah tatapan dunia yang tak kenal ampun.